pagi. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, meminta supaya hadirat Tuhan dan kasih Tuhan dicurahkan atas tempat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu dan anugerah-Mu itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang membuat kami menyadari dalam setiap hidup kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu kasih-Mu dan hikmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam setiap hari belajar berjalan dalam setiap kebenaran daripada-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami membawa seluruh hidup kami. Kami minta Tuhan, Engkau menjamah kami, memulihkan kami, memberikan kami kembali kekuatan dan kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu mengalir atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan terus mengalami keajaiban dan mujizat-Mu hari demi hari. Karena penyertaan-Mu yang sempurna itu turun atas kami. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang belum datang di tempat ini dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka. Perlindungan-Mu juga sempurna atas mereka. Dan tibakan mereka di tempat ini tak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita ada di tempat ini, kita percaya semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Semuanya karena tangan Tuhan yang ajaib yang menuntun kita. Kita percaya hari demi hari kasih-Nya tidak berhenti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kita terus merasakan aliran kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jesus, mari bawa hatimu, mari persembahkan kembali tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan. Sembah Tuhan pagi hari ini, berikan pujianmu dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Setiap waktu, setiap musim dalam hidupku, Engkau hadir dan beserta denganku. Haleluya, Jesus, Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Tuhan memiliki kasih yang besar atas kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan dan setia. Mari ingat kembali setiap pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Di hidup semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu
firman-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menari dan berglori bagi Engkau. Haleluya, amin. Saudara yang berglori buat Allah kita, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang ingin berglori buat Allah kita, lambaikan tanganmu. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Hanya Tuhan milik kita di surga dan di bumi ini, amin. Haleluya. 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 Kau milikku di surga, amin. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau.
Kita memiliki Tuhan Yesus yang setia. Amin. Kesetiaannya selalu konsisten dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sebab itu mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, mari andalkan Tuhan. Sebab Dia kekuatan kita. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, Dia sumber pemulihan, Dia sumber penyembuhan. Haleluya. Mari kembali Bapak Ibu, kita membawa hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau adalah Tuhan yang setia dan waktumu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, haleluya. Dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya
hari ini, seberapa banyak kita perlu Tuhan, seberapa banyak kita mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pengharapan, Tuhan sumber kedamaian. Pagi hari ini engkau yang memerlukan Tuhan, engkau yang memerlukan pemulihan dan penyembuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama dengan saya. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Satu-satunya Tuhan datang, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin Tuhan, sumber pengharapan, haleluya, sumber kedamaian.
Sungguh Engkau yang memberkati. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Biarlah kami semakin mempercayai Tuhan. Bahkan di tengah badai, di tengah hantaman persoalan, kami tidak mau digeser dari iman kami kepada Tuhan Yesus. Karena sungguh Engkau sangat bisa diandalkan, sangat bisa dipercayai. Terima kasih Tuhan. Bawa kami kepada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu kami boleh lebih mengenal Tuhan, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat mencengkram kami. Tiba saatnya Tuhan berbicara. Tiba saatnya Tuhan mengajari kami hal-hal yang paling utama dalam hidup ini. Apa dan bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Ajari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Terima kasih untuk tim bersih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali beribadah. Ya, dan saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini Jusnani sudah kembali bisa beribadah, sudah sehat. Ya, saya percaya yang Tuhan kerjakan itu sempurna atas hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata kita dipilih untuk berbuah. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita hanya mengaminkan ayat ini bagian terakhirnya saja, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, senang. Artinya apa? Kalau doa kita dijawab, semua pingin. Tapi kita kadangkala mengesampingkan kalimat-kalimat yang mendahului kalimat ini. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa, bahwa ternyata kita dipanggil itu ya, untuk berbuah. Next. Ya. Ayat ini dimulai dengan kalimat seperti ini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mungkin saudara protes. Saya kan yang milih jadi orang Kristen. Keluarga saya bukan Kristen loh. Saya yang memilih jadi orang Kristen. Mungkin dalam hal itu Anda benar. Tapi kalau kita meneliti lebih lanjut, kita merenungkan lebih lanjut, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu cenderung memilih untuk memuaskan dagingnya. Dan itu sifatnya dosa. Sebetulnya pilihan kita itu arahnya ke pemuasan hawa nafsu, pemuasan keinginan sendiri. Dan itu memang sesuatu yang menyenangkan buat diri kita. Minggu pagi begini sebetulnya lebih enak kita santai-santai yang di rumah, tarik selimut, iya kan? Minum kopi,
Sehingga beberapa orang walaupun sudah diberikan kelonggaran untuk beribadah, saya online aja lah ibadahnya. Sebetulnya orang yang berkata saya online aja ibadahnya, apakah benar-benar dia beribadah? Atau itu hanya sekedar mencari sesuatu yang lebih nyaman buat dia? Nggak harus keluar rumah, nggak harus keluar bensin, nggak harus kasih persembahan, di rumah santai, bisa pakai celana kolor, sambil ngemil begitu kan, dengan alasan seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kecenderungan manusia itu arahnya ke pemuasan diri sendiri, ke pemuasan dagingnya, keinginan daging yang sifatnya duniawi, yang mengarah kepada dosa dan hawa nafsu. Ya. Pilihan manusia menghasilkan kebinasaan bagi dirinya dan sesamanya. Karena dosa itu upahnya maut. Jadi benar dikatakan bukan kamu yang memilih aku, karena sejatinya kalau bukan Tuhan yang pilih kita, kita itu nggak akan pilih Tuhan. Manusia lebih memilih sesuatu yang enak. Karena jalan Tuhan bagi banyak orang itu gak enak. Saya jumpa dengan begitu banyak orang, dia berkata, aduh, sungguh-sungguh sama Tuhan itu berat. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan itu berat, banyak cobaannya. Betul ya? Sehingga pilihan adalah kalau kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, standar-standar aja, ya nggak usah, ngapain? Makin susah loh, nanti makin berat tantangannya. Dan itu kadang-kala pilihan manusiawi kita. Kita memilih sesuatu yang enak, yang nyaman, udah nggak ada resiko. Ya. Sepertinya oke, sepertinya itu zona nyaman. Tapi kadang-kala zona nyaman itu ada bahaya yang mengintai. Di dalam kenyamanan itu bahaya selalu mengintai. Contoh, survei yang pernah saya baca dari Ditlantas Polri, yang kecelakaan di jalan tol itu penyebab utama karena terlalu nyaman di jalan itu. Contoh tol Cipali, hampir 100 km, jalannya lurus, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, lurus. Nyaman nggak? Yang pernah lewat tol Cipali? Nyaman. Akibatnya apa? Ngantuk. Nah itu dia. Kalau udah ngantuk lalu nabrak. Jadi hati-hati dengan kenyamanan. Kadang-kala kenyamanan justru membawa musibah, membawa bencana. Hidup yang terlalu nyaman juga begitu, saudara. Tapi nyaman itu yang selalu dicari orang, ya kan? Yang selalu dicari orang. Sehingga Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang pada zaman itu. Latar belakang Injil Yohanes, masyarakat pada waktu Injil Yohanes ini ditulis adalah masyarakat yang sudah mulai menggunakan logikanya. Surat-surat, tulisan-tulisan ayat-ayat di dalam Injil Yohanes itu banyak merupakan sebuah argumentasi terhadap orang-orang yang hidupnya hanya mengandalkan logika, rasionalisme. Ada yang namanya aliran gnostik. Gnostik itu segala sesuatu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak mau. Sehingga Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi sesungguhnya saudara, kita ini orang yang dipilih. Kalau kita dipilih, berarti inisiatifnya Allah yang berinisiatif memilih kita. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Karena manusia hanya mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya. Saudara dikasih Tuhan. Lalu dipilih untuk apa? Buat apa sih Allah memilih kita? Next. Ya, dikatakan ayat selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Setelah kita sadar bahwa sebetulnya bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih juru selamat, tapi juru selamat itu yang hadir menyatakan diri kepada kita, bagian kita tinggal percaya,
bagian kita tinggal lihat mau. Selanjutnya nggak cukup sampai dipilih. Kalau dipilih aja buat apa? Ya. Contoh, dalam pemilu kita kan memilih mulai dari bupati, gubernur, presiden, bahkan anggota legislatif. Dipilih untuk apa sih mereka? Untuk terima gaji buta? Enggak, dipilih untuk bekerja, kan begitu. Rumusnya begitu, tapi kenyataannya kadang-kala nggak sesuai seperti itu. Waktu rapat tidur, kan begitu. Masa mau nggak saudara milih untuk orang tidur? Ngapain? Demikian juga Tuhan ketika memilih kita. Tuhan memilih kita bukan untuk tidur. Tuhan memilih kita dikatakan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kelihatannya kalimat ini sederhana, tapi ketika kita membaca dengan teliti, ya kemarin komsel di Cikarang di gereja, saya latih teman-teman yang di Cikarang untuk membaca firman Tuhan itu jangan seperti baca berita di koran. Membaca firman Tuhan itu harus benar-benar seperti orang makan. Saudara kalau makan gimana? Dirasa, dikunyah, baru ditelan, betul kan? Kalau saudara makan langsung ditelan, kira-kira gimana? Panjang urusannya itu ya, bisa tersedap. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, jangan langsung telan, kita kunyah dulu. Kita kunyah dulu. Menurut ilmu kesehatan, kunyahnya itu sekian kali gitu, berapa? 30 sekian kali gitu. Ya kita membaca Alkitab juga seperti itu, jangan sepintas lalu. Kalau sepintas lalu, maaf nanti berkatnya juga sepintas lalu, saudara. Ya. Ayat ini luar biasa, saudara. Yang pertama, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Jadi ini adalah ketetapan Tuhan. Kita ditetapkan, yang menetapkan Tuhan. Itu bersifat mutlak. Ketetapan itu bersifat mutlak. Next, yuk. Kita belajar. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan dalam terjemahan lain dikatakan menempatkan. Ya. Jadi kita itu disuruh pergi untuk ditempatkan. Kita ini mau ditempatkan. Tuhan mau menempatkan kita. Di mana tempatnya? Ya, ditempatkan dalam kondisi dan situasi yang berbeda dari habitat dosa kita. Tadi kita lihat. Yang pertama saya katakan tadi, kita itu kecenderungannya berdosa. Kecenderungannya mengikuti daging. Tapi Tuhan tahu itu akibatnya maut, itu akibatnya kebinasaan. Tuhan mau pindahkan kita, Tuhan mau tempatkan kita yang tadinya di sini dipindahkan, ditempatkan ke satu kondisi yang berbeda dari habitat asal kita yang berdosa. Karena itu, karena Tuhan yang menempatkan, maka ini bukan pilihan, tapi satu keharusan. Kalau saudara yang masih statusnya karyawan, ya kalau pimpinan saudara bilang, ya Bapak mulai bulan depan kamu gak di kantor ini ya, kamu saya tempatkan di cabang di Papua. Kira-kira kita gimana? Ya itu satu keharusan. SK-nya sudah turun, itu sudah final. Mau nggak mau, suka nggak suka harus pergi ke sana. Kalau nggak mau ke sana ya sudah silakan resign, kan begitu. Ini ketetapan Tuhan. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini keharusan buat kita. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu sudah ditetapkan, sudah keluar SK buat kita supaya hidup kita berbuah. Jadi sekali lagi masalah hidup berbuah itu bukan pilihan, tapi satu keharusan. Karena Tuhan yang menetapkan, bukan maunya kita. Ya. Berbuah adalah keharusan. Next. Lalu dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu untuk atau supaya kamu pergi. Pergi ini maksudnya apa? Pergi itu ya harus berpindah. Ketika kita bicara kata pergi itu menunjukkan ada yang ditinggalkan, betul? Saudara pergi dari rumah ke gereja, saudara meninggalkan rumahmu, saudara nggak bawa rumahnya, kecuali bekicot bawa rumahnya kemana-mana.
Saudara pergi ke gereja, saudara meninggalkan rumahmu, meninggalkan kesibukanmu, yang punya usaha warung atau apapun itu ditinggal. Ya, pergi itu bicara soal ada yang harus kita tinggalkan. Ya, harus meninggalkan tempat atau kondisi yang sekarang. Pergi ke sesuatu yang di depan. Jadi pergi itu bicara soal sesuatu yang akan kita tuju. Kemana? Ke tempat yang baru. Tempat yang baru, situasi dan kondisi yang baru, aturan yang baru. Coba buka di dalam 1 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5, maaf. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ada tanda titik 2. Itu artinya adalah atau artinya. Jadi artinya ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang Tuhan menghendaki, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Tuhan mau kita meninggalkan keberadaan kita yang lama, sifat-sifat kita, aturan-aturan kita yang kita pakai, cara berpikir kita yang lama, itu ditinggalkan untuk pergi. Tuhan mau pindahkan kita. Tuhan mau utus kita ya ke tempat yang baru dengan situasi, aturan dan kondisi yang baru. Aturan yang seperti apa? Yang jelas aturan ya dinyatakan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Pergi untuk apa? Untuk healing? Untuk jalan-jalan? Untuk kuliner? Bukan. Bukan itu. Ya, boleh-boleh saja saudara healing. Ya. Tapi Tuhan mengutus kita untuk pergi menghasilkan buah. Tuhan menghendaki kita berbuah, bukan berbuat. Mungkin saudara bingung, apa ini berbuah? Kadang-kala orang berpikir, apa sih maksudnya berbuah? Ya berbuah itu ya berbuat baik. Begitu. Kadang-kala sesederhana itu pemikiran kita. Oh, hidup berbuah itu hidup yang berbuat baik sama keluarga, sama sesama. Tapi sebetulnya berbuah itu lebih dalam dari itu artinya. Ya, berbuah itu adalah karya Tuhan melalui Roh Kudus dalam kita. Karya Tuhan melalui Roh Kudus dalam kita. Jadi yang melakukan Tuhan, kita hanya sebagai alatnya, sarananya. Dengan proses yang dialami bisa dinikmati oleh diri sendiri dan orang lain. Buah itu punya dampak ganda. Kalau saudara di depan rumah ada pohon mangga, dampaknya ganda kalau dia berbuah. Berbuah buat pohon itu dampaknya ganda. Yang pertama, dia buah itu akan bisa dinikmati yang nanam, betul? Kita bisa petik, kita nikmati. Tapi buat pohon itu, buah itu berguna loh saudara. Kenapa? Buah itu yang membuat pohon itu bisa tetap ada, bisa regenerasi. Dari buah, di dalam buah ada biji, ditanam, tumbuh pohon yang baru. Ada kehidupan yang berkelanjutan. Jadi buah bukan hanya bicara soal hidup yang bisa dinikmati, tapi buah juga bicara hidup yang berkelanjutan. Ada kontinuitasnya, nggak stop mandek di satu titik. Kalau berbuat itu dari diri kita aja, nggak melibatkan Tuhan. Ya kita berbuat, sehingga setiap orang boleh berbuat menurut keinginannya. Karena berbuat ya berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan siapa-siapa. Kita yang memutuskan mau berbuat apa, ya. Dan hanya untuk kepentingan kita. Ya kan, kalau kita mau berbuat kan, berbuat dosa untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan kita, kesukaan kita. Orang lain masa bodoh. Itu bedanya berbuah dan berbuat.
Tuhan mau kita nggak hanya berbuat baik, tapi Tuhan mau kita berbuah. Berbuah ini adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah berbuah dari diri kita sendiri. Kita hanya bisa berbuat baik. Di luar sana banyak orang yang berbuat baik, ya kan? Artis-artis kadang-kala banyak di reality show, kemana-mana ada lihat orang miskin dibagi, ya kan, bagi duit. Dia berbuat. Tapi pertanyaan saya, ketika mereka jatuh miskin, bisa nggak itu tetap? Enggak. Pasti berubah. Tidak tetap. Ya. Padahal, next selanjutnya, padahal yang Tuhan inginkan, buah yang kita hasilkan itu tetap. Ya. Buahmu itu tetap. Apa artinya tetap? Tetap itu selalu menghasilkan buah. Ada kata selalu, tetap, selalu. Ya. Tetap itu juga berarti terus menerus, continue. Ya. Tetap itu tidak berubah. Tetap itu juga tidak terpengaruh. Oh, dia tetap rajin walaupun dibeliin handphone baru. Rajin belajar maksudnya, bukan rajin main game. Dia tetap, artinya sesuatu yang terus-menerus dia lakukan. Tuhan mau buah kita itu tetap. Buah kita selalu ada, selalu menghasilkan. Tapi kalau berbuat baik, kadang-kala berbuat baik, kadang-kala berbuat ya nggak tetap. Ya, dalam bahasa zaman sekarang, kadang-kala kita kenal dengan istilah mut-mutan. Oh, dia lah kalau mut-mutan, kalau lagi mut baik ya dia baik. Tapi konsep berbuah yang Tuhan mau itu nggak mut-mutan, nggak tergantung perasaan kita. Mau kita lagi susah, lagi sedih, ya tetap munculkan sesuatu yang baik dari hidup kita. Hasilkan sesuatu yang baik. Mau kita punya uang, mau kita lagi nggak punya uang, itu tetap, karena itu bukan dari diri kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau dari diri kita, begitu ada sesuatu yang terjadi dari diri kita, kita tidak lakukan. Contoh, orang berbuat baik. Tapi ketika kepada siapa dia baik, orang itu mengecewakan, dia stop. Enggak, saya udah nggak mau lagi sama dia. Habis dia begitu sih, ya kan? Habis dia begitu, saya nggak mau lagi sama dia. Itu hanya berbuat, itu dari diri kita sendiri. Perilaku yang muncul dari diri kita sendiri sangat tergantung oleh perasaan, sangat tergantung oleh pikiran kita, sangat tergantung oleh apa yang kita terima. Tapi kalau berbuat, mau orang itu mengecewakan, mau orang itu jahat sama kita, istilahnya membalas kejahatan kepada kita, kita tetap menunjukkan hal-hal yang baik sama orang itu. Bisa lihat yang bedanya. Jadi berbuah itu tingkatnya lebih tinggi dari hanya berbuat. Dunia mengajarkan lakukan yang baik, berpikir yang baik. Tapi kalau itu hanya dari diri kita sendiri, gak awet, saudara. Gak awet. Istilahnya itu buah imitasi, saudara. Buah imitasi. Kalau buah yang asli, yang permanen, dia selalu ada. Dia tidak berubah, tidak tergantung suasana hati, tidak tergantung feedback yang kita terima, tidak tergantung balasan. Mungkin orang itu gak pernah membalas apa-apa, ya kita tetap berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan yang menggerakkan, bukan kita. Kalau kita ya otomatis, ngapain dia udah gak baik sama saya, ngapain? Udah delete aja dari handphone, udah blokir aja, udah gak ada hubungan, selesai. Tadinya juga saya gak kenal sama dia, sekarang juga gak usah kenal. Seperti itu kan? Dunia seperti itu. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Sehingga dari konsep ini Tuhan Yesus juga ngajar, kasihilah musuhmu. Itu yang ayat yang paling susah. Kasihilah musuhmu. Susah kalau kita melakukan dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan karena kita sadar hidup kita sudah diambil alih sama Tuhan, Tuhan yang mengerjakan itu, kita bisa lakukan. Selanjutnya,
Ya, next. Apa yang kamu minta diberikan. Ini bagian terakhir yang banyak kali diaminkan. Cuma hanya diaminkan ini aja, nggak sadar bahwa kita itu ditetapkan atau kita itu harus berbuah. Bagian ini kita suka. Ya, ini adalah upah bila kita berbuah. Ya, karena berbuah itu adalah karya Tuhan dalam diri kita. Maka apa yang kita minta pun adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Kadangkala ada doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak sinkron. Ya kembali doa-doa kita hanya untuk pemuasan keinginan kita saja, hanya untuk memuaskan nafsu kita, supaya kita nyaman, supaya kita enak, supaya kita dianggap orang yang baik, orang yang punya duit. Kalau hanya sebatas itu, nggak sesuai dengan tujuan Tuhan memanggil kita. Tetapi kalau bagian yang sebelumnya dari ayat ini kita sudah lakukan, kita sadari berbuah adalah satu keharusan, berbuah itu adalah proses kita bersama dengan Tuhan, berbuah itu bukan dari diri kita sendiri, dan berbuah itu harus dikerjakan terus-menerus tanpa henti, tanpa terpengaruh apapun. Maka kita bisa mempercayai bagian terakhir akan kita alami. Apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Luar biasa kan? Apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Sebab itu biarlah kita semua menyadari bahwa berbuah itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Keharusan setiap orang yang sudah dipanggil jadi murid. Kita baca satu ayat Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Tolong saudara Jonathan baca Yohanes 15 ayat 8. Ya, silakan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Ya. Salah satu ciri murid Tuhan adalah hidupnya menghasilkan buah. Hidupnya menghasilkan buah. Hidup yang berbuah itu dikatakan memuliakan Bapa. Kadang-kala kita berkata saya ingin hidup saya memuliakan Tuhan, gitu kan? Saya ingin memuliakan Tuhan, tapi nggak berbuah. Nah ini cara kalau kita mau memuliakan Tuhan, hidupnya menghasilkan buah, dan buahnya itu banyak. Ya, ada kaitannya dengan tetap tadi. Kalau terus-menerus menghasilkan sesuatu yang baik. Sebab itu mari saudara, belum terlambat untuk kita menghasilkan buah. Sebetulnya orang berkata, aduh Pak susah Pak menghasilkan buah Pak. Menghasilkan buah itu gampang. Saya kasih analogi begini saudara. Kalau saudara tanam pohon mangga, maka otomatis dia buahnya mangga. Dia nggak perlu repot-repot berjuang. Dia nggak perlu repot-repot bagaimana. Dia ranting itu dia hanya tunggu asupan makanan. Ya kan? Dia tunggu asupan makanan, dia langsung menghasilkan buah. Kenapa banyak orang sepertinya susah untuk berbuah, susah untuk menghasilkan buah-buah? Ya karena dia berusaha menghasilkan dengan caranya sendiri. Kalau saudara ingin pohon mangga berbuah, yang repot biasanya siapa? Bukan pohon mangganya, kita yang repot, betul kan? Kita beliin pupuk, kita siramin. Pohon mangga nggak pernah teriak, gue dipupuk dong, gue dipupuk enggak. Kitanya ya kasih pupuk, ini perlu dipangkas. Ketika hidup kita mau kita letakkan di tangan Tuhan, Tuhan yang akan repot ngurusin saudara. Bukan kita yang repot ngurusin Tuhan. Tapi kebanyakan kan kita repot sama Tuhan. Kita ini banyak mintanya sama Tuhan, sejujurnya kan gitu. Minta ini, minta ini. Tuhan tahu
bagaimana nangani hidup kita. Tuhan tahu gimana nangani temperamen kita yang kadang-kala meledak-ledak. Tuhan tahu. Yang perlu kita lakukan, kita bawa diri sama Tuhan. Tuhan, ini aku dengan segala kelemahanku. Tuhan, proses aku, bertuhan. Sesimpel itu, saudara. Selanjutnya Tuhan akan kerjakan. Kerjakannya gimana? Enggak lewat didoain dalam nama Yesus jadi sabar. Enggak bisa jadi sabar begitu. Ditumpangi kaki juga nggak bisa jadi sabar, saudara. Yang ada jadi tambah emosi begitu. Iya kan? Buah itu dihasilkan lewat pengalaman-pengalaman. Dan biasanya pengalaman-pengalamannya nggak enak. Mau sabar, kalau saudara berdoa mau sabar, pasti deh saudara akan ketemu orang-orang yang bikin saudara marah. Tuhan, saya mau sabar. Tuhan, jadikan saya seorang yang sabar. Enggak simsalabim jadi sabar, enggak seperti Doraemon punya tongkat ajaib. Tuhan akan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang nyebelin, ya kan? Tapi itulah caranya supaya sabar. Kalau saudara ketemunya orang baik semua, ya udah semua juga sabar, betul nggak? Sabar itu kapan bisa muncul? Kalau ketemu dengan situasi, dengan orang-orang yang nggak sesuai dengan kita, nah di situ baru muncul yang namanya kesabaran. Kalau semuanya baik-baik, semuanya oke, kasih senyum manis sama saudara, ya gampang. Itu bukan kesabaran yang sesungguhnya. Tapi buah yang sejati itu harus lewat sesuatu yang kadang-kala ya ini menyakitkan daging. Tapi tenang, saudara. Bukankah dia sumber kekuatan? Bukankah dia sumber kedamaian? Ketika saudara dekat dengan sumbernya, gampang dapatnya, betul nggak? Kalau saudara dekat dengan sumber air, susah nggak cari air? Enggak, gampang. Kadang-kala hidup kita nggak damai. Kenapa? Kita jauh dari sumber. Kita pikir damai itu kalau saldo di ATM nolnya sekian, itu baru damai, Pak, katanya. Ya damai di satu sisi, tapi di sisi lain kadang-kala berkat itu bisa jadi bencana buat hidup kita. Saya banyak ketemu orang, menangani banyak kasus orang. Justru ketika rumah tangga mulai diberkati, mulai selingkuh. Waktu gak diberkati, rajin ke gereja. Tapi waktu diberkati, rajin ke tempat lain. Makanya Tuhan kasih berkat itu kadang-kala tunggu dulu. Tuhan tunggu kesiapan kita. Jangan sampai dikasih berkat malah kitanya celaka. Sama seperti kita orang tua. Nggak akan mungkin anak-anak itu kita kasih mobil Ferrari. Baru umur 17 tahun dibeli mobil Ferrari. Wah, udah kacau hidupnya. Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat memberkati kita. Karena tujuan berkat itu supaya kita bisa nikmati, dan itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus dekat dengan sumber. Dekat dengan sumber, dapatnya gampang. Kita nggak sabar, dekatlah dengan sumber kedamaian. Nanti kita bisa. Ongkir ini nggak terlalu mahal kalau dekatkan. Ongkir ini nggak terlalu mahal, cepat lagi datangnya. Ya, makanya dekat sama Tuhan. Mari terakhir kita bangkit berdiri, kita baca statement ini. Next. Ya. Pernyataan saya, kita baca ini 2, 3. Saya sadar dan bersyukur karena saya dipilih Tuhan dan telah menjadi ketetapan Tuhan untuk saya meninggalkan manusia lama saya, dan saya ditempatkan sebagai ciptaan baru untuk selalu berbuah banyak dan terus-menerus. Saya percaya bila saya melakukannya, maka apa yang saya minta akan diberikan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Sudah, musik.
Haleluya. Dia satu-satunya kita bisa andalkan. Untuk kita berbuah, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kalau kita berbuah dengan usaha kita, selalu gagal. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang jalanku, dan ku hanya akan berharap padamu. Dengan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Haleluya, 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 haleluya. Mari sadari saudara, bahwa sesungguhnya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Kita dipilih, selanjutnya ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali. Rancangannya mulia atas hidup kita. Jadi hidup yang berbuah adalah satu keharusan, karena itu adalah ketetapan Tuhan. Bagaimana caranya? Dekatkan dirimu pada sumber itu. Dekatkan dirimu kepada Allah, karena Dialah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tuhan bukan hanya nomor satu, tapi Dia satu-satunya. Kalau nomor satu nanti ada nomor dua, nomor tiga. Tapi kalau satu-satunya tunggal, esa, tidak ada bandingannya. Haleluya, haleluya. Mari berdoa. Kami bersyukur kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami dan menetapkan kami untuk kami
bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuah. Karyamu dalam hidup kami yang menjadikan kami bisa berbuah. Sebab itu, kami buka hati kami, serahkan hidup kami hanya kepadamu. Mari Tuhan ambil alih hidup kami, Tuhan yang kerjakan hidup kami. Walau kadangkala sakit bagi daging, walau kadangkala berat karena kami harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang sudah diutus untuk senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan buat setiap kami. Bawa umatmu untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat mereka makin kokoh di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya minta saudara ikhlas. Kesempatan pagi hari ini saya hanya mau sedikit kasih kesaksian ya. Kemarin itu ada sesuatu yang cukup membuat kami seperti disambar petir. Saya izin kepada Pak William, izin ya Pak William untuk bersaksi sejenak. Ya, apa yang dialami oleh warga Pak William ini luar biasa. Kita tahu beberapa minggu yang lalu beliau bersaksi, ngambil satu komitmen untuk mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ternyata gak perlu waktu lama, Tuhan ingin membuktikan kesaksiannya itu. Mari, bagi orang dunia mungkin itu musibah, tapi bagi Tuhan selalu ada hal yang luar biasa. Anaknya yang baru berusia 8 bulan jatuh dari tangga lantai 2 dengan baby walker terguling ke bawah. Saya cuma bicara sama keluarga ini, jangan saling menyalahkan. Karena dalam kondisi begitu saling menyalahkan bukan jalan keluar, justru akan menimbulkan masalah baru, akan kehilangan dan disihkan. Fokus berdoa, minta mujizat. Kebayang gak saudara, 8 bulan dari tangga jatuh. Secara logika, patah-patah itu sudah pasti. Dan hal-hal buruk itu tergambar sudah. Tapi Tuhan bikin luar biasa. Dibawa ke rumah sakit, dicek semua, tidak ada yang patah. Beri kemuliaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berbahaya. Kesadarannya normal, dia masih bisa berinteraksi, masih bisa tertawa, menangis normal semua. Memang benjol, wajar kalau kebetul pasti benjol. Kita yang tua kalau kejedot juga benjol, apalagi umur 8 bulan di sebelah kiri. Kemarin seharian saya kontak beberapa dokter, cari second opinion, karena dokter syarafnya bilang ini untuk dideteksi harus CT scan apa, padahal CT scan kagum ada radiasinya. Ini anak baru 8 bulan. Saya cuma berkata di dalam Tuhan, dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Yesus Tuhan cover anak ini. Pemeriksaan tadi malam, saya kontak dengan Pak William. Dokter berkata clear, tidak ada indikasi adanya pendarahan di kepala. Karena apa? Respon anak ini masih oke semua. Hanya prosedur medis harus ditunggu sampai besok, sampai malam ini ya, sampai malam ini 2 kali 24 jam. Kalau sampai malam ini tidak ada sesuatu yang di luar dari yang normal, harus ada penanganan lebih. Kalau sampai malam ini oke, besok boleh pulang dan dinyatakan sembuh. Beri kemuliaan buat kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang bisa diandalkan. Jadi apapun saudara, jangan pernah takut, jangan pernah meragukan dia. Ketika dia ambil komitmen, memang ada oknum yang gak suka, tapi jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar dan lebih berkuasa dari Allah. Haleluya. Mari sama-sama balik berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti saya minta Pak Agus
untuk Siva. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan ingatkan bagi setiap kami bahwa kehidupan kekristenan kami bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan hari lepas hari. Bahkan kekristenan kami bukan stuck sampai di tempat ini, tetapi siapakah setiap kami kalau Tuhan pilih setiap kami menjadi pribadi yang memiliki tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam surga kami pagi hari ini menyadari bahwa ketika Tuhan pilih ada suatu tanggung jawab yang harus kami lakukan. Dimanapun kami ada, biar senantiasa berbuah tetap itu senantiasa di tata kehidupan kami. Tidak memandang situasi, tidak memandang kondisi apapun, tidak memandang siapapun yang kami hadapi hari-hari ini ke depan. Bahkan tantangan hari-hari ke depan tidak mudah. Tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami punya Roh Kudus yang senantiasa memberikan kemampuan buat setiap kami untuk kami terus tetap berbuah dimanapun Tuhan utus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak surga, bila dari cara hidup kami, dari cara sikap kami, orang boleh melihat bahwa Kristus itu hidup di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tumbuh kembangkan iman keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa sanggup melakukan perkara tanpa batas, jauh dibanding apa yang kami doakan, jauh dibanding apa yang kami pikirkan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak surga. Biarlah Roh Kudus yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Obaja, yang telah Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik pada pagi hari ini. Kami sepakat berdoa, biarlah pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan senantiasa mengalir atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kota Delta Mas ini. Untuk kami boleh bersama-sama bergandeng tangan Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak surga, berkati Budia bersama dengan kedua putrinya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga ini ada keluarga yang senantiasa Tuhan kasih, dan memberkati keluarga ini Tuhan hari lepas hari. Kekuatan kesehatan menyertai keluarga ini. Bahkan dimanapun keluarga ini ada, kami percaya bahwa terang Kristus yang senantiasa menyertai setiap langkah keluarga ini. Terima kasih Bapak surga. Kami mengucap syukur bagi setiap jemaat yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami. Bapak, kami tidak mau bahwa salah satu di antara kami ketinggalan. Tetapi kami punya sama-sama satu tujuan yang sama. Untuk kami semakin hari kami semakin mengalami perubahan di dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin berpegang teguh akan setiap perjanjian itu Tuhan. Dan kami tidak pernah luntur dengan apapun yang kami hadapi hari-hari ke depan. Tetapi kami mau tetap berpegang akan setia akan kehendak dan rencana itu Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap kami semuanya Tuhan. Dan memberkati keluarga kami yang Tuhan percayakan. Dan memberkati pekerjaan usaha kami yang Tuhan percayakan. Bahkan apapun yang ada di tangan kami percaya Tuhan yang senantiasa terus tumbuh kembangkan ke depan. Sehingga hari lepas hari kami semakin naik, bukan turun Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan pakai kehidupan kami untuk semakin hari kami semakin bersinar di dalam kehidupan kami dimanapun kami ada. Terima kasih surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah itu melingkupi atas setiap kami Tuhan. Mengucap syukur buat gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Berdoa untuk lingkungan kami. Biarlah damai sejahtera Allah juga dilingkupi atas lingkungan kami. Kami lepaskan untuk setiap tetangga kiri kanan kami Tuhan. Untuk aparat RT di tempat ini, untuk RW, untuk kota Delta Mas Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi atas di tempat ini, sehingga kehadiran kami, keberadaan gereja ini Tuhan boleh dirasakan oleh lingkungan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa surga. Ucap syukur buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus pimpin bangsa ini. Kami percaya bahwa keberuntungan, kebaikan itu akan melimpah atas bangsa ini. Pemulihan ekonomi akan terjadi atas bangsa ini, Tuhan Yesus. Berkati pemerintah pusat hingga daerah. Kami percaya hikmat Allah yang senantiasa terus memerintah dan mengalir atas para pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Ucap syukur. Sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan. Kami percaya akan memberkati perjalanan kami sampai rumah kami masing-masing. Secara khusus bila benih firman-Mu pagi hari ini, kami pegang tentang kehidupan kami. Dimanapun kami Tuhan utus, kami mau berbuat tetap dan tidak melihat situasi apapun yang kami hadapi. Karena kami punya Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak surga. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hati saudara, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga di dalam karya dan kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui bimbingan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.